Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau iman itu kadang jadi kayak rutinitas aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah komitmen kuno yang bisa mengubah total cara kita memandang ibadah. Sebuah pernyataan dari ribuan tahun lalu yang ternyata justru relevan banget buat hidup kita yang serba sibuk sekarang ini. Nah, ini dia kalimat kuncinya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini tuh bukan sekedar kata-kata manis loh. Ini sebuah deklarasi. Sebuah pilihan yang sadar yang jadi pondasi dari semua yang akan kita bahas hari ini. Pertanyaannya jadi jelas banget buat kita kan? Di tengah dunia yang penuh distraksi, tuntutan kerja, sosial media, gimana caranya kita bisa benar-benar menghidupi komitmen setotal ini? Apa sih rahasianya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke poin pertama. Ini adalah soal pilihan yang tegas. Yoshua tuh seakan-akan bilang, iman itu bukan sesuatu yang otomatis kita warisi. Bukan, ini adalah pilihan sadar, pilihan aktif yang harus kita buat setiap hari. Di sini nih, semuanya jadi makin menarik. Kata beribadah yang dipakai Yosua dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu adalah abad. Dan ternyata artinya itu jauh lebih dalam dari sekedar ritual ke gereja di hari Minggu. Kata ini nyimpan kunci buat ngerti apa itu ibadah yang sejati. Jadi, kata abad ini ternyata punya 3 pilar makna yang nggak bisa dipisahin, yaitu melayani, menyembah, dan mematuhi. Ingat ya, ini bukan 3 pilihan, tapi satu paket komitmen yang utuh. 3 hal inilah kerangka buat kita ngerti apa yang Yosua maksudkan. Nah, sekarang kayo kita kupas satu persatu. 3 wajah dari ibadah sejati ini, melayani, menyembah, dan mematuhi. Inilah inti dari komitmen Yosua yang luar biasa itu. So, ibadah yang sejati itu bukan soal rutinitas, tapi sebuah komitmen yang radikal. Dan komitmen ini diwujudkan lewat 3 tindakan nyata. Gimana cara kita melayani, apa isi hati kita, dan seberapa besar ketaatan kita. Mari kita lihat lebih dalam. Yang pertama, melayani. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal aktivitas di gereja aja ya. Ini artinya ngelihat pekerjaan kamu di kantor, cara kamu ngobrol sama keluarga, bahkan tugas-tugas harian yang sepele. Itu semua jadi bentuk pelayanan buat Tuhan. Seluruh hidup kita jadi panggung untuk memuliakan Dia. Kedua, menyembah. Nah, ini soal hati. Ini bukan sekedar nyanyi, tapi soal sikap hati. Ini adalah ungkapan cinta yang dalam banget, yang menjadikan Tuhan itu pusat dari semua motivasi, semua keinginan, dan semua perasaan kita. Dan yang ketiga, mematuhi. Wah, disinilah iman kita benar-benar diuji. Ketaatan tanpa kompromi adalah bukti paling nyata dari komitmen kita. Ini soal keberanian untuk tetap ikut jalannya Tuhan, bahkan waktu dunia narik kita ke arah yang sebaliknya. Jadi, kebayangkan benang merahnya? Waktu pelayanan, penyembahan, dan ketaatan ini menyatu, itu bukan lagi sekedar ritual agama, itu udah jadi sebuah hubungan. Hubungan yang intim, personal, dan total dengan Tuhan. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa mempertahankan komitmen setotal ini? Jawabannya ada di fondasi yang kita bangun, yaitu kekuatan dari firman Tuhan. Karena gini, komitmen yang kuat itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh nutrisi, butuh kekuatan, apalagi pas lagi diuji. Nah, disinilah peran firman Tuhan jadi sangat-sangat krusial. Firman Tuhan itu bekerja setidaknya dalam 3 cara. Pertama, firman menuntun kita biar berani memilih dengan tegas. Kedua, firman membentuk kita jadi teladan buat orang di sekitar kita. Dan yang paling penting, firman itu yang memperkokoh kita waktu badai hidup datang. Dan coba deh perhatiin lagi, Yoshua nggak bilang, aku doang, tapi aku dan seisi rumahku. Ini nunjukin kalau komitmennya itu bukan tindakan egois. Keputusan iman kita hari ini tuh menciptakan gelombang pengaruh, membangun kepemimpinan rohani, dan yang paling penting, meninggalkan sebuah warisan iman buat generasi selanjutnya. Dan sekarang, bolanya balik lagi ke kita. Ribuan tahun udah berlalu, tapi tantangan dari Yosua ini masih sama relevannya. Ini adalah panggilan untuk kamu dan untuk saya. Kekuatan untuk nggak gampang goyah itu sumbernya bukan dari diri kita sendiri, tapi dari fondasi tempat kita berdiri. Ketika komitmen kita berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, ia akan bertahan melewati badai apapun. Jadi ujung-ujungnya, 3 pilar tadi, melayani, menyembah, dan mematuhi, semuanya kembali ke satu keputusan mendasar.
memilih untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat absolut dari hidup kita. Setiap hari. Yosua bilang, pilihlah pada hari ini. Panggilan itu sekarang ada di hadapan kita semua. Pertanyaannya bukan apakah kita akan memilih, tapi siapa yang akan kita pilih. Jadi kalau kamu yang harus jawab hari ini, apa jawabanmu?